kita akan mengadakan rapat sekolah pengelolaan sumber daya aset sekolah. Acara 1 pembukaan, 2 nanti penyampaian materi oleh Ibu Eka Trianingsih, 3 dilanjutkan rapat sekolah, 4 lain-lain, dan 5 penutup. Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, marilah rapat sekolah pada hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan kita membaca basmalah kegiatan atau rapat sekolah pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua yaitu penyampaian materi oleh Bu Eka Trianingsih tentang pengelolaan sumber daya aset sekolah. Pada yang ketiga, silakan Bu Eka. Saya begini ya. Nanti kita akan memaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Lugu, Ibu Sukmawati. Yang terhormat seluruh Bapak Ibu guru di SD Negeri Lugu. Dan yang saya sayangi dan saya banggakan semua siswa SD Negeri Lugu yang pada hari ini terlibat dalam rapat pemetaan sumber daya sekolah. Jadi tujuannya nanti sebelum kita membuat program sekolah, kita akan memetakan asetnya terlebih dahulu apa yang kita miliki sehingga nanti bisa dikembangkan dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Nah, ini saya akan memaparkan apa itu aset sekolah. Jadi untuk membuat program sekolah, sekolah harus mengidentifikasi terlebih dahulu aset sekolah dan nanti strategi pengembangannya itu seperti apa. Aset sekolah itu ada 7 macam. Yang pertama, aset manusia. Aset manusia ini berarti sumber daya manusia. Bisa dari kepala sekolah. Aset manusia ini berarti sumber daya manusia. Bisa dari kepala sekolah, guru, kemudian anak-anak. Ya. Kemudian modal sosial itu nanti hubungannya dengan bersosialisasi dengan masyarakat, misalnya komite sekolah, puskesmas. Kemudian modal lingkungan atau alam itu segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang dapat kita manfaatkan untuk aset. Misalnya di lingkungan sekolah kita, kebun belakang itu masih banyak lahan yang kosong. Nah, itu bisa nanti kita buat program apa untuk dimanfaatkan, atau lingkungan kita itu dekat dengan sawah. Sawah itu nanti bisa kita gunakan karena terjangkau jaraknya, bisa kita gunakan untuk sumber pembelajaran. Kemudian modal finansial ini nanti berhubungan dengan keuangan. Ya, yang kita tahu nanti di sekolah ada BOS, kemudian ada dana dari komite, hibah, dan lain-lain. Kemudian modal politik ini hubungannya dengan kolaborasi dengan beberapa komponen, misalnya dengan pemerintah desa, pemerintah dinas pendidikan, kemudian DPRD yang ikut mengembangkan sekolah kita. Kemudian modal agama dan budaya. Dan kita tahu bahwa di sekolah kita itu agamanya tidak hanya satu, peserta didiknya ada yang Kristen, ada yang Islam. Jadi nanti kita dengan aset itu nanti kita bisa menggunakan program-program yang bisa dilaksanakan itu apa saja. Kemudian yang terakhir modal fisik itu sarana prasarana yang kita tahu bahwa sekolah kita ini bentuknya lengkap dari ruang kelas, perpustakaan, musola, kantor guru. Di bagian luar ada taman, kemudian juga tempat olahraga. Dan itu bisa kita gunakan untuk aset untuk pengembangan strategi program sekolah. Nah, berikutnya, nah ini kita akan bersama-sama sebelum membuat program sekolah untuk jajak pendapat. Jadi dari anak-anak kemudian dari bapak ibu untuk kita kira-kira aset apa yang SD punya, sehingga bisa kita gunakan aset
manusia. Aset manusia ini berarti sumber daya manusia. Bisa dari kepala sekolah, guru, kemudian anak-anak. Ya. Kemudian modal sosial itu nanti hubungannya dengan bersosialisasi dengan masyarakat, misalnya komite sekolah, puskesmas. Kemudian modal lingkungan alam itu segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang dapat kita manfaatkan untuk aset. Misalnya di lingkungan sekolah kita, kebun belakang itu masih banyak lahan yang kosong. Nah, itu bisa nanti kita buat program apa untuk dimanfaatkan, atau lingkungan kita itu dekat dengan sawah. Sawah itu nanti bisa kita gunakan karena terjangkau jaraknya, bisa kita gunakan untuk sumber pembelajaran. Kemudian modal finansial ini nanti berhubungan dengan keuangan. Ya, yang kita tahu nanti di sekolah ada bos, kemudian ada dana dari komite, hibah, dan lain-lain. Kemudian modal politik ini hubungannya dengan kolaborasi dengan beberapa komponen, misalnya dengan pemerintah desa, pemerintah dinas pendidikan, kemudian DPRD yang ikut mengembangkan sekolah kita. Kemudian modal agama dan budaya. Dan kita tahu bahwa di sekolah kita itu agamanya tidak hanya satu, peserta didiknya ada yang Kristen, ada yang Islam. Jadi nanti kita dengan aset itu nanti kita bisa menggunakan program-program yang bisa dilaksanakan itu apa saja. Kemudian yang terakhir modal fisik itu sarana prasarana yang kita tahu bahwa sekolah kita ini gedungnya lengkap dari ruang kelas, perpustakaan, musola, kantor guru, di bagian luar ada taman, kemudian juga tempat olahraga. Dan itu bisa kita gunakan untuk aset untuk pengembangan strategi program sekolah. Berikutnya, nah ini kita akan bersama-sama sebelum membuat program sekolah untuk jajak pendapat. Jadi kita membangun musola itu ada di samping dari komite, ada dana dari alumni juga. Itu ada beberapa, mungkin yang lain bisa ditambahkan. Bapak Ibu, anak-anak aset sekolah kita apa dari manusia? Selain dari guru, dari anak-anak apa? Jadi guru semua sudah S1. Terus oh iya, ada yang S2. Betul. Berarti sudah ada yang S2, S1, S2, dan untuk menjaga keamanan SMA apa? SMP, tetapi keterampilannya bagus ya, Mas Agus. Ya. Apalagi selain semua guru sudah S1, Karakternya dari siswa karakter siswa bagaimana? Beragam. Ono sing meneng, ono sing sering malai. Ya, ada tidak di sini yang sering malai temannya? Betul. Ya, harusnya tidak ada, nggih. Kemudian ada yang karakternya itu emosinya tinggi, senengane nesu. Itu karakter yang emosinya tinggi. Ada yang lembah mana, berarti karakter siswa beragam, tidak sama. Itu guru kan aja. Nah, kira-kira ada siswa yang berprestasi ya, ada siswa yang berprestasi dalam bidang olahraga non akademik. Ya, ini sudah ada 5. Ada lagi? Ada lagi? Kalau sudah tidak ada dari modal manusia, kita ke modal agama dan budaya. Aset apa yang kita miliki di dalam modal agama dan budaya? Agama. Masyarakatnya apa, Bu Fatin?
Masyarakatnya religius. Masyarakat religius, budaya, terserah budaya. Terus apa lagi? Itu budaya gotong royong. Budaya gotong royong. Ya, betul sekali. Tentuin apa, Pak? Jumat bersih bisa. Jumat bersih ya. Jadi nanti programnya bisa Jumat bersih nih. Terus peringatan hari besar itu gotong royong kan? Itu termasuk agama, Ibu. Iya. Itu kita agama atau agama dan budaya kan? Peringatan hari besar agama. Apa? Kreativitas siswa di bidang Ya, kreativitas siswa yang tinggi dalam bidang seni. Nah, seni apa anak-anak biasanya? Yang mau diusulkan misalnya pengen nari bola, pengen nari apa? seni musik. Seni musik. Ada suka musik. Nah, itu nanti bisa kita kembangkan. Jika seni musik. Tari, tarinya apa?